Iya, yang pertama tentang riba. Jadi bank itu tidak haram. Jadi kalau ada yang bilang bank haram, mohon maaf, saya berbeda pendapat. Yang saya pahami bank itu adalah lembaga jasa. Ada jasa yang halal, ada jasa yang haram. Sering saya katakan bahwa jasa yang halal dari bank ada. Nggak percaya? Satu, transfer uang, halal atau haram? Halal, sama kayak antum pakai Tiki, mohon maaf sebut merek. Tolong antarkan barang saya ke sana. Tolong antarkan uang saya ke BNI dari BCA. Apa kata BNI? Ada casnya mas. Berapa? 7.500. Antum bayar? Bayar. Halal? Halal. Kenapa? Itu jasa. Boleh? Boleh. Apalagi jasa bank yang halal? Money changer. Boleh. Saya mau berangkat umroh. Saya datang ke bank. Saya lihat, oh real 3.700. Coba ke BNI. BNI 3.500. Coba ke Mandiri. Mandiri 3.200, saya beli di Mandiri. Boleh? Boleh. Asal tunai, yadan biadin, tunai langsung. Boleh. Nggak ada masalah. Apalagi jasa bank yang halal. Safe deposit box. Saya punya uang, punya perhiasan, istri saya ada perhiasan, cincin, surat-surat berharga, nggak mungkin ditaruh di bawah kasur. Nggak mungkin ditaruh di bawah tilam. Nggak mungkin disimpan lemari zaman hari gini. Jadi gimana? Saya datang ke bank. Saya bilang, bang, bisa nggak jagain safe deposit box saya? Boleh. Berapa bayarnya? Jasanya sekian sebulan. Boleh. Dibayar jasanya, disimpan oleh bank. Boleh? Boleh. Jual beli, bank beli rumah. Kenapa? Karena bank itu punya rumah. Rumahnya itu apa? Karena gagal bayar. Dijual murah sama bank. Normalnya 500 juta, dijual. Bank udah butuh. Berapa? 300 juta. Antum datang. Bang, sini gue beli cash 300 juta. Boleh? Boleh. Tapi masalahnya adalah sumber-sumber bank yang halal seperti tadi itu cuma 10-20%-nya. 80% pemasukan bank dari mana? Riba. Apanya? Yang pertama, beli motor pinjam meminjam bank. Leasing, apa lagi? KPR, apa lagi? Personal loan atau personal loan, pinjaman personal, mau minjam sama bank bisa. Gadaikan BPKB Anda, 5 menit cair tuh, coba bayangin. Tanpa SIM, tanpa STNK, bayangin tuh. Sekolahkan SKPNS Anda, paham? Gadaikan SHM Anda, jadikan SHM Anda uang. Itu namanya apa? Pinjam meminjam, jaminan SHM, jaminan BPKB, ada bunganya. Bunga itulah riba. Maka dalam Islam pinjam meminjam itu tolong menolong. Pahala yang minjam 18 kali lipat dari sedekah, yang dipinjamkan wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dengan langit. Jangan main-main dengan hutang. Ya, jangan main-main dengan hutang. Pernah dalam satu riwayat dikatakan apa? Ada mayat, Rasulullah ingin menyolatkan. Begitu Rasulullah mau angkat tangan takbir, maka Rasul menurunkan dan bertanya kepada saf pertama, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar. 2 dinar itu kalau uang kita cuma 5 juta. Apa kata Rasulullah SAW? Ada hutangnya 2 dinar. Iya, sholatkanlah bagimu. Rasul nggak mau. Rasul pulang. Rasul meninggalkan mayat yang ada hutangnya ini. Kenapa? Rasul jijik melihat mayat yang ada hutang. Akhirnya bagaimana? Para sahabat kemudian mengejar Rasulullah dan menarik jubahnya dan dikatakan, ya Rasulullah, sholatkanlah jenazah ini. Kami yang bayar hutangnya. Engkau mau membayar hutangnya? Iya, luruskan safnya. Baru kemudian Rasulullah mau menyolatkannya. Artinya apa? Hutang itu boleh. Bahkan sebagian ulama berpendapat sunnah. Berpahala berhutang itu kalau dalam kondisi darurat, tapi dibayar. Pertanyaannya, kalau antum meninggal malam ini, bisa bayar hutang? Bisa ahli warisnya bayar hutang? Kalau tidak, mendingan jangan. Jadi bagaimana hukum bekerja di bank? Menurut pendapat yang saya pahami, kalau dia berkaitan dengan 4 perkara ini, yang memberi, yang memakan langsung dari itu, mencatat, dan kemudian saksi, maka dia masuk dalam kategori yang diharamkan. Maka kalau dia di divisi-divisi yang tidak terkait langsung, misalnya divisi HR, divisi IT tidak terkait, maka disepakati oleh banyak ulama muktabar ini perkara subhat, tapi lebih baik ditinggalkan. Bukan berarti apa Ustaz, alhamdulillah sekarang saya aman. Kenapa? Saya di bagian HR. Jangan. Kenapa? Karena lebih baik kemudian ditinggalkan. Kenapa? Karena kita khawatir uang kita tercampur-campur antara hak dan batil. Ini tentang bekerja di bank. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin di luar sana banyak pendapat-pendapat yang berbeda, tapi pendapat yang kami ambil, mudah-mudahan ini pendapat yang rojih, adalah bank itu tidak haram. Jadi antum setor ONH ke bank, kalau bank haram berarti antum masuk ke tempat haram, nggak boleh dong, ya nggak? Berarti nginjak lantai bank gimana? Haram. Bukan banknya yang haram, mas, jasanya itu, bukan banknya. Karena bank itu dia jasa, banyak jasa. Bank itu lembaga jasa. Jadi harus difahami fakta satu persatu, nggak bisa digeneralisir begitu, nggak bisa. Kalau digeneralisir begitu, saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Ini dibeli dari uang riba. Saya nggak bisa minum. Kenapa? Ini juga dibeli dari riba. Ya, Ustadz kita nggak bisa ngimamin karena ini sajadah dibeli dari riba. Kemudian apa? Jubahnya juga dibeli. Wah, itu kalau begitu caranya ya mati kita semua. Ya, makanya hukum fikih itu apa? Hukum fikih itu tafsili. Apa itu tafsili? Terperinci, fakta per fakta, nggak bisa generalisir. Ya, maka yang saya pahami bekerja di bank seperti itu 4 yang kena. Kalau riba itu 4, kalau homer itu 10. Yang minum, yang nuang, yang beli, yang produksi, yang minta dibelikan, cuma minta dibelikan doang. Mas, beliin dong apa? Vodka. Cuma gitu doang kena. Apalagi saksi. Saksi itu mana? Ada orang minum, antum di situ berdiri. Minum apa, bro? Vodka. Cobain dong. Lebih kena lagi sama. Ya, ada 10 kan. Ya, itu Allah.